Gitu ya. Jadi Anda tiap hari jangan berpikir pragun. Begitu kun berlangsunglah Islam. Jadi proses dirimu untuk selamat di depan Allah, that is Islam. Demikianlah pohon melakukan, demikianlah binatang melakukan, demikianlah gravitasi melakukan, demikianlah listrik melakukan. Kalau dia tidak taat kepada Tuhan, dia tidak menyala dan dia meletus, kan begitu. That is ilaihi roji'un, kan gitu ya. Jadi sekali lagi benar bahwa Iqra itu sangat penting, benar Quran itu utama, tetapi jangan lantas terus lebay seolah-olah Islam belum ada sebelum Iqra gitu loh. Karena ada kecenderungan kesempitan Bu En di Indonesia ini, kalau orang sudah seneng satu hal, itu lainnya salah semua. Jadi pokoknya kalau sudah seneng kepada merah, itu selalu dengan menjelekkan hijau, menjelekkan kuning, menjelekkan yang lain gitu. Kalau udah seneng hijau, lainnya jelek semua kan gitu. Untuk misalnya nih, ini saya sudah omongkan di KC ini. Apa sih bakat itu? Jeng. Bakat itu tidak dikasih, bakat itu diraih. Jeng. Bakat itu omong kosong, ya toh? Jeng. Sebenarnya bakat adalah bahwa kita tidak pernah menyerah. Betul? Lho nek tidak pernah menyerah itu jenenge tekad. Duduk bakat. Piye arek iki? Jadi untuk meneguhkan tekad dia harus menghancurkan bakat. Betul enggak? Lho mbak enggak usah, mbak bakat itu dipahami, bakat itu adalah kecenderungan alamiah setiap orang. Ada yang bisa main ini, mbak saya, mbak Modaro, kursus ini enggak akan bisa. Hidup 5 kali saya enggak akan bisa main ini. Itu karena bakat. Meskipun latihan, saya sudah pernah latihan biola, latihan itu enggak bisa. Enggak punya bakat sedikit pun saya. Gitu loh. Bakat itu betul-betul ada. Maka seseorang punya kecenderungan, ada yang di fisika, ada kecenderungannya di kedokteran, ada kecenderungannya di tempat-tempat lain. Ada memang. Jadi Allah memberi fadilah kepada setiap orang berbeda-beda satu sama lain, itu namanya bakat. Kalau tidak pernah menyerah itu jenenge tekad. Kalau mau bertekad aja, enggak usah jelek-jelekin bakat gitu loh. Jadi bakat yang sebenarnya adalah bahwa kita tidak pernah menyerah. Lho niku tekad, Mas. Nek bakat niku nggih gawan bayi nggih mboten? Ya toh, gawan bayi. Kayak biolanya blotong itu, coba Pak Nevi suruh biola. Nggak bisa. Pak Nevi itu bakatnya apa ya? Itu loh teman sekalian. Saya paham kenapa orang punya kecenderungan seperti itu, tapi mbok agak seimbang berpikirnya. Kalau di Makyah ini kan kita belajar dan berlatih seimbang berpikir. Yo bakat yo penting, gitu loh. Kayak saya ini dagang nggak bisa sama sekali, belas dagang main musik itu nggak bisa. Nek menggagas musik bisa, tapi tanganku ki ra iso, Mas. Ra iso ngene iki lah aku wis belajar ding 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 dung ding ding dung ding dung ding dung ding dung dung tahu aku wis belajar ning kuwi tok ambek angger nyekel gitu kuwi wae. Memang enggak bakat saya. Termasuk saya enggak bakat memelihara kuda, bakat saya memelihara kambing. Itu juga bakat. Cuman kita belum riset aja. Gitu loh. Bahwa ada kecenderungan jodoh azwaj itu kan bakat, Pak. Azwaj itu artinya ada jodoh manusia dengan entah dengan lawan jenis, entah dengan sesuatu hal. Ada orang yang meludah itu jadi. Terus itu geni, meludah jadi. Kayak Gontor itu bikin pesantren, cuh tadi pesantren. Terus saingannya Indomaret lah Gontor itu. Saya ini nggak bisa bikin pesantren, dia apa-apa no gak iso, nggak bisa saya, nggak. Wong saya ndak bisa mandek kok. Nggih pesantren piye? Santriku kapan ngaku rono. Kok setrika ngene sret. Kapan nggak bisa? Bukan soal teknis saja, memang saya tidak mampu duduk di suatu tempat seperti itu. Jadi bakat itu ada. Jadi teman sekalian, kalau Anda Islam, misalnya ini, wes nyun sewu ya, ini ada penistaan terhadap surat Al-Maidah. Gitu ya. Terus
orang Islam merasa bahwa ini yang dilecehkan adalah Islam, gitu kan? Yang dilecehkan adalah Al-Quran. Ini Al-Ma'idah, ini Quran. Quran ini punya siapa ini? Punya Allah. Terus yang menistakan ini punya Tuhan enggak? Tuhannya sama enggak? Oh, jadi dia menistakan Tuhannya sendiri? Iya ceritanya. Lu kan Tuhannya kan sama toh? Yang bikin surat Al-Ma'idah sama, yang mengajak surat Al-Ma'idah Tuhannya sama. Jadi yang dilecehkan ini umat Islam apa Tuhan? Oh, jadi yang menistakan ini menistakan Tuhannya sendiri, gitu. Kalau gitu siapa yang paling dinistakan? Orang Islam, apa agama Islam, apa Tuhan? Tuhan. Ya kalau gitu urusannya dia sama Tuhan loh kalau gitu. Nomor satu loh. Betul enggak? Ini saya tidak mengatakan soal hukum, soal politik. Ini cuma cara berpikir teman sekalian. Gitu loh. Apalagi kalau diperlebar, penistaan Quran itu sama dengan penistaan Pancasila apa tidak? Relevan enggak? Kalau kamu mengejek Quran berarti kamu mengejek Pancasila. Gitu? Kalau kamu mengejek Pancasila, kamu mengejek bangsa Indonesia enggak? Nah iya. Kenapa sesama bangsa Indonesia kita bertengkar, yang satu mengejek, yang satu diejek, padahal yang diejek bareng-bareng, yaitu bangsa Indonesia. Lah ora cedhak to gini Indonesia iki. Gitu loh. Oke, tidak ada masalah dengan semua itu. Artinya kita dengan sabar, arif, dan terus sampai hari ini saya masih Muhammad Gandhi loh. Masih Mahatma Gandhi maksud saya. Artinya saya masih berdiri di tengah, saya masih bersikap searif-arifnya, selembut-lembutnya kepada semua pihak. Sampai hari ini saya masih seperti itu. Tapi jangan diseret-seret untuk bersikap yang berbeda. Karena engkau beri alasan yang sah untuk bersikap berbeda. Jadi kalau ada orang menghina benar, pada suatu hari saya akan membela yang benar-benar dihina ini. Jadi kalau ada yang menghina dan dihina, pasti saya membela yang dihina. Kalau ada yang dihancurkan, saya akan membela yang dihancurkan. Kalau ada yang lemah, saya pasti ada di yang lemah itu. Dan sekarang saya masih di tengah-tengah. Saya belum miring ke yang kuat maupun yang lemah. Tapi kalau nanti lebih teraniaya lagi yang lemah ini, saya pasti akan tunjukkan bahwa saya di situ. Ayo wis, kita lakukan perang di malam hari. Itu. Pak Muzamil tolong jelaskan perang di malam hari loh ya. Tolong dimaknai, tolong ditafsirkan bareng-bareng nanti di kelompok-kelompok. Apa? Harbul Laila. Harbul Laila apa ya? Lailatul Harbul Laila. Harbul Laila. Jadi perang di malam hari. Jadi perang di malam hari itu ngerti maknanya toh? Kita ketembak, tidak tahu siapa yang menembak. Jadi kalau engkau menembak juga jangan ada yang tahu bahwa kau yang menembak, kan itu malam hari namanya. Jadi sekarang ini Anda harus mencari kemampuan untuk sabda Rasulullah ini perang di malam hari sekarang ini. Itu kata Pak Muzamil. Oke, sekarang tepuk tangan untuk beliau Pak Muzamil.